Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik saudara, sekarang lihat sekeliling, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada sampah di sekitar kalian, mohon diambil dan dibuang ke tempat yang ada di depan. Silakan. Oke, adakah hari ini yang tidak masuk? Hadir lengkap? Saya cek ya. Rahma Auna. Oke, Icang Syabila. Oke, Arira Nur Faizana. Baik saudara, untuk mereview materi yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir, kita lakukan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot lagi. Siap? Siap. Baik, silakan ambil HP kalian dan masuk ke kahoot.it. Ya, ini kodenya 1781509. Sudah cukup bagus, dari 21 mahasiswa hanya ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa yang masih keliru, dan saya yakin kelirunya itu barangkali karena salah pencet karena grogi. Dan minimum ini sudah merepresentasikan pengetahuan kalian yang cukup tentang konsep induksi elektromagnetik, gaya Lorentz, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Tepuk tangan buat kita semua. Baik saudara, sekarang kita akan lanjut dengan melihat video tentang sebuah pembangkit listrik di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, dan ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang terbesar di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kemudian canggihnya dan megahnya pembangkit listrik ini. Dan nanti dilanjutkan dengan video yang kedua yang merupakan sebuah ironi bahwa di daerah yang dekat dengan pembangkit listrik ini ternyata masih belum tersentuh oleh listrik. Bukan pada tahun 1945, tapi pada tahun 2018 sekarang ini. Kita lihat bersama-sama. Perhatikan, semuanya terang dengan cahaya meskipun di malam hari. Kenapa terang? Karena di situ pabriknya, pabrik listrik, pembangkit listrik. Ini terletak di Pahiton, Probolinggo, perbatasan dengan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Video yang kedua ini adalah video yang merupakan sebuah ironi bahwa ada satu desa di daerah Situbondo di mana PLTU Pahiton itu berada ternyata belum tersentuh oleh listrik. Kita perhatikan. Desa tanpa listrik. Baik saudara, dari video yang kita sudah saksikan bersama tadi, apa pertanyaan yang paling penting menurut kalian yang ada di pikiran kalian sekarang? Ada yang mau? Ya, Pak. Silakan. Saya mau bertanya. Setelah saya melihat video itu, ternyata masih banyak kesenjangan pemenuhan kebutuhan di Indonesia pembangkit listriknya. Salah satunya di sebuah desa di Pulau Jawa. Padahal di Pulau Jawa ini sudah ada pembangkit listrik. Poin pertanyaan saya itu, bagaimana kita menghadapi kesenjangan ini? Bagaimana cara mengatasi kesenjangan? Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Pak. Faiz, silakan. Dari video tadi, saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat generator listrik sederhana yang bisa menjangkau ke masyarakat daerah? Bagaimana cara membuat generator listrik sederhana? Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Satu lagi terakhir. Saya, Pak. Silakan. Sinta. Saya mau tanya, konsep-konsep fisika apa saja yang ada dalam sebuah pembangkit listrik? Konsep fisika apa saja yang ada di dalam sebuah pembangkit
Listrik. Bagus. Dari sekian banyak pertanyaan yang telah kalian ajukan ini, kita sepakati satu pertanyaan yang paling mendasar, yang paling fundamental untuk mengatasi permasalahan yang tadi disajikan di dalam video. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat miniatur atau replika dari sebuah generator listrik sederhana, sehingga dengan alat itu kita bisa membantu orang-orang yang ada di desa yang belum terjangkau oleh listrik. Dan konsep-konsep yang digunakan adalah materi yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, singkat kata, selama seminggu ke depan, tugas kita, proyek kelas ini adalah merekayasa sebuah teknologi sederhana yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari dengan memanfaatkan konsep tentang induksi elektromagnetik, hukum Faraday, gaya Lorentz, dan hukum Lenz. Apakah kalian siap? Siap. Oke, bagus. Nah, sekarang selama 10-15 menit ke depan, kalian membentuk kelompok sesuai dengan anggota kelompok yang kemarin telah ditentukan. Yang kalian perlu lakukan adalah mendesain apa yang harus kalian siapkan untuk proyek ini dan menyusun kerangka kerja dan jadwal kerja sehingga proyek bisa selesai dengan tepat waktu. Silakan. Jadi dari persamaan ini, JBR induksi itu tidak diperoleh dari flux magnetik saja, tetapi JBR induksi diperoleh dari perubahan flux magnetik. Tetapi kita juga harus memperhatikan N atau banyaknya jumlah lilitan. Oh, jadi kita tahu dari persamaan ini bahwa GGR induksi dipengaruhi oleh besarnya medan magnet yang menembus suatu luasan yang berubah setiap waktu. Oh. Jadi gini, kita harus membagi tugas agar kerja kita efektif. Karena nanti kita akan menghadirkan replika generator listrik di depan kelas. Betul nih, kita juga harus mencari konsep fisika yang lebih kompleks. Ya. Jadi teman-teman, karena waktunya kan sangat singkat, jadi kita cari bahan yang sederhana dan mudah dicari saja. Sederhana dan mudah dicari. Bagaimana kalau kita mulai dari hitungan matematis dulu? Bentar, ini kan kita mau bikin alat ya. Gimana kalau kita mulai dari rancangan alatnya dulu aja? Baik, saudara, 15 menit sudah berlalu. Apakah kalian butuh tambahan waktu? Cukup? Oke, baik. Kalau begitu siapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu? Kami sudah siap untuk presentasi. Siap, kelompok 3 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 1 siap? Baik, kalau karena sudah sama-sama siap, kita mulai dari kelompok 1 aja dulu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang kita akan lakukan pada seminggu ke depan. Yaitu tujuannya itu membentukkan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi, magnet bisa menghasilkan listrik. Dan alat dan bahan yaitu galvanometer, kumparan, kawat, dan magnet. Percobaan ini digunakan untuk membuat sebuah motor listrik, yaitu dengan alat-alat sederhana, yaitu sebagai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bagus sekali kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kita panggil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mendesain alat yang bernama GLIS, yaitu generator listrik. Dengan alat bahan yang sederhana. 1. Magnet, 2 kabel, 3 dioda, kapasitor, lampu LED, dan jerigen merah. Dan berikut adalah perencanaan dalam pembuatan GLIS ini. Hari pertama, kami akan mempelajari tentang materi-materi yang berhubungan dengan generator. Hari kedua, kami akan membuat daftar alat dan bahan apa saja yang harus dibeli, sekaligus estimasi harganya. Dan setelah membeli alat, kita akan membuat generator. Dan setelah itu kita berkonsultasi dengan Pak Nurul.
Baik, bagus sekali untuk kelompok 2 dan kelompok 1 tadi. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini desain dari alat kami adalah toples listrik. Nah, setelah jadwal kami sepakati bersama, pengadaan alat dan bahan akan dikoordinir oleh rekan kami yaitu Ahmad. Ya, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu toples, pipa tembaga, karton, tali kur, terus ada magnet, kemudian kawat email, lakban, dan gunting. Jadi kelompok 3 tadi akan membuat alat yang namanya toples. Ada gelis, generator listrik. Kelompok 3 juga akan membuat yang serupa tapi namanya toples listrik. Kita tunggu, kita lihat apa yang akan dibuat oleh kelompok 4. Kita beri waktu 3 menit untuk kelompok 4. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu gerhana atau generator listrik sederhana yang kami buat dari barang-barang bekas. Ini alat bahannya ada toples astor bekas, lalu lakban, gunting, lalu ada tali kur, batang kayu yang bulat, lalu ada kawat, solasi kertas, dan yang lainnya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Saya ulangi lagi, kelompok pertama tadi akan membuat alat namanya modis, motor listrik. Kelompok kedua akan membuat alat namanya gelis, generator listrik. Kelompok 3 juga nggak mau kalah dengan kelompok 2, bikin alat namanya toples listrik. Saya nggak ngerti kenapa namanya bukan toples saja ya. Dan kelompok 4 ternyata akan membuat sesuatu yang besar sekali, namanya gerhana, generator listrik. Baik, bagus sekali. Saudara, selama seminggu betul-betul lakukan apa yang telah kalian rencanakan di skema kerja tadi, dan pastikan selama seminggu alat yang sudah kalian akan buat itu benar-benar bisa terrealisasikan, sehingga seminggu depan kita akan bisa langsung melihat seperti apa toples, seperti apa gelis, dan seperti apa gerhana, dan juga modis itu seperti apa, gerhana yang modisnya. Baik, jangan lupa saya membuka kesempatan untuk kalian bisa diskusi dan berkonsultasi selama 1 minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini merupakan alat sederhana yang telah kelompok kami buat, yaitu sebuah motor listrik. Jadi alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu pertama styrofoam, lalu baterai 1,5 volt, kawat email, serta beberapa
magnet mainan. Nah, pada percobaan kali ini kita membuktikan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, gaya listrik yang terjadi yaitu gaya Lorentz. Sedangkan gaya Lorentz sendiri adalah interaksi antara medan magnet dengan arus listrik. Dan cara kerjanya seperti ini. Saat kawat email di sini, pada ujungnya kita sudah membuka lapisannya agar arus listriknya dapat keluar. Lalu kita menghubungkan dengan beberapa lilitan yang sudah kita buat, serta pada ujung lilitan tersebut kita juga melukai atau membuka lilitannya. Lalu pada saat kita belum memberikan magnet pada alat ini, kawat tersebut akan diam atau tidak bergerak sama sekali. Lalu saat kita memberikan magnet di bawahnya, kawat tersebut akan bergerak dan seperti inilah pergerakannya. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ini saya mau tanya, apakah gaya Lorentz yang berbeda dari motor listrik itu hanya memiliki satu arah tertentu? Terima kasih Mbak Icang. Jawabannya jelas tidak, karena perbedaan arah dorongan lilitan kawat akibat gaya Lorentz inilah yang menyebabkan lilitan kawat ini berputar. Arah gaya Lorentz akibat dari interaksi antara arus listrik dan medan magnet mengikuti kaidah tangan kanan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang percobaan kita, yaitu generator listrik. Jadi di sini ada replika dari generator listrik, yang dimana bahan yang digunakan adalah kapasitor, ada dioda, lalu ada kabel, ada lilitan, ada magnet, dan ada bodi. Sebagai yang digunakan adalah juriken, lalu ini ada pemutarnya. Jadi prinsip kerjanya gini, nanti pemutar ini akan diputar dan akan memutar magnet, dan magnet ini menyebabkan adanya perubahan medan magnet sehingga menyebabkan adanya arus listrik. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari alat yang telah kami buat. Yang pertama kita menggunakan lilitan yang berjumlah 200 lilitan. Kita putar dengan kecepatan sekian, lampu belum menyala, jadi kita harus memutar lebih cepat agar lampu bisa menyala. Jadi ini adanya perubahan medan magnet sehingga menyebabkan adanya listrik. Lalu kita pindah ke 300 lilitan. Kita putar dengan kecepatan sekian, lampu langsung bisa menyala. Kita pindah ke 400 lilitan. Dengan kecepatan sekian lampu putaran, lampu langsung bisa menyala. Kesimpulannya, semakin banyak lilitan maka listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Maka nyala lampunya akan terang. Ketika pemutarnya semakin lambat, maka nyala lampunya juga akan redup. Apakah ada pertanyaan? Secara utuh, bagaimana cara mengontrol tegangan listrik yang keluar dari generator listrik tersebut? Terima kasih Sylvie atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau yang dimaksud dengan kata mengontrol itu mengontrol besar kecilnya arus listrik, maka kita kontrol dengan jumlah lilitan, terus besarnya medan magnet dan flux magnetik yang dibuat. Itu. Terima kasih, kami dari tim Gelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami juga membuat sebuah generator listrik sederhana, tapi lebih sederhana dari yang dibuat oleh kelompok 2 tadi. Generator ini kami beri nama toples listrik atau toplis. Jadi untuk merangkai toples ini,
Yang diperlukan adalah ini ada pipa, kemudian batang kayu, terus tali kur, kawat email, lampu, dan yang di dalam sini itu ada magnet. Nah, magnet itu dilihat seperti ini atau nanti dia berputar. Nah, jadi arus listrik yang keluar melalui kabel lilitan di sini yang melingkar pada toples itu secara kuantitatifnya dapat kita ukur nanti menggunakan ampere meter. Nah, karena kami tidak menggunakan alat ampere meter, kita dapat buktikan dengan cara menarik seperti ini. Itu akan menyala, dan nyala atau tidaknya lampu menandakan bahwa adanya arus listrik seperti itu. Ya, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan alat yang telah kami buat. Ini adalah PLTT atau pembangkit listrik tenaga tangan yang kita beri nama generator listrik sederhana. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh saudara Nabila. Sebelum kami menjelaskan tentang fenomenanya, kami akan mendemonstrasikan alat kami. Ya, fenomena ini merupakan salah satu fenomena unik karena arus listrik mengalir tanpa adanya baterai. Sedangkan pada kelompok 1 tadi, arus listriknya mengalir karena adanya baterai. Gerak listrik yang diakibatkan merupakan hasil dari implikasi mekanisme induksi elektromagnetik oleh Michael Faraday, fisikawan Inggris. Hukum itu dikemas dalam bentuk suatu hukum yang disebut dengan hukum Faraday. Itulah alat yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali, kelas ini sudah berhasil membuat rekayasa desain dari alat yang sangat sederhana untuk merepresentasikan bagaimana sebuah generator listrik atau motor listrik itu bekerja. Alat yang berbasis konsep induksi elektromagnetik, hukum Faraday, hukum Lenz, dan juga gaya Lorentz. Kelompok 1 tadi membuat alat yang namanya Molis, motor listrik. Kelompok 2 membuat alat yang namanya Gelis, generator listrik. Kelompok 3 membuat alat yang namanya Toples listrik. Dan kelompok 4 membuat alat yang namanya Gerhana, generator listrik sederhana. Baik saudara, apa pengalaman yang telah kalian miliki selama perkuliahan kita kali ini? Baik, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa prinsip fisika yang paling mendasar untuk aplikasi motor listrik adalah gaya Lorentz dan konversi listrik menjadi energi gerak. Sementara pada generator listrik itu ada induksi elektromagnetik dan hukum Faraday dan hukum Lenz. Bagus sekali Mas Dian. Ada yang mau menyampaikan pengalaman lagi? Angkat tangan. Anissa, please. Ternyata fisika itu memang ada di sekitar kita, Pak. Segala alam dan seisinya ini, kalau saya boleh berpendapat, dibuat oleh hukum-hukum fisika. Bagus sekali. Sangat dekat dengan alam. Bagus sekali Mbak Anissa. Terakhir, ada yang mau menyampaikan pendapat, pengalaman? Oke, silakan. Pengalaman yang saya dapatkan yaitu saya jadi lebih optimis untuk turut ikut membangun Indonesia dengan bekal fisika yang saya punya, Pak. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, bagus sekali. Itulah yang kita harapkan, bahwa kuliah kita tidak hanya berhenti di kelas, berhenti di pemuasan konsep belaka, tetapi kita harus sampai bermuara pada kemaslahatan diri kita sebagai manusia dan juga kepada alam sekitar. Itu pertemuan kita hari ini, dan kita
kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Tapi sebelum itu saya ingin tetap mengingatkan bahwa minggu depan kita akan masuk kepada materi baru, yaitu indukansi dan rangkaian RLC. Kalian tetap pantau update yang ada di e-learning karena semua bahan, semua tugas kita terutama ada di situ semua. Baik, terima kasih. Silakan Mas Ali pimpin dengan doa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih banyak Mas Andi. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.